Setelah lebih dari 8 dekade berada di Museum Nasional, Mahkota Kesultanan Siak Sri Indrapura akhirnya dapat disaksikan langsung oleh masyarakat Riau dalam pameran pembangunan yang digelar dalam rangka Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau. Pameran ini akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 10 Agustus 2025 di Jalan Sultan Syarif Kasim, tepatnya di depan Masjid Raya An-Nur, Pekanbaru. Mahkota ini akan dipamerkan bersama dua artefak lainnya, yakni pin dan pedang peninggalan Sultan Siak. Pantauan Halo Riau, artefak berupa mahkota, pin, dan pedang Sultan Siak yang masih tersimpan dalam box tiba di kantor LAM Riau, Jalan Jenderal Sudirman pukul 6.15 WIB. Setibanya di LAM, artefak tersebut diterima oleh DPH atau Dewan Pimpinan Harian LAM Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAM Riau, Datuk Haji Raja Marjohan Yusuf didampingi Bupati Siak Afni Zulkifli. Dalam pidatonya, Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan, kami mewakili Pemprov Riau menyaksikan satu penanda yang sangat istimewa kembalinya artefak Kesultanan Siak Sri Indrapura ke Tanah Melayu. Tiga hal ini adalah simbol tuah dan marwah bangsa Melayu. Ini adalah saksi bisu bukti kebesaran Sultan Siak Sri Indrapura cinta terhadap tanah air, menyerahkan dengan ikhlas ke RI pada tahun 1945. Sultan Syarif Kasim II tidak hanya menyerahkan simbol kekuasaan, tapi juga mewariskan nilai keikhlasan, kesatuan, dan cinta tanah air. Maka ini bukan hanya sekedar peninggalan, tapi juga pesan untuk bangsa. Tunjuk Ajar Melayu mengajarkan dari yang tahu asal-usulnya. Jadi tahu pembacaan ikhtisar benda-benda pusaka Kesultanan Siak Sri Indrapura oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga dan Melayu Riau Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil didampingi zuriat Sultan Siak, yaitu Tengku Muhammad Toha, seterusnya Tan Sri Said Yusuf, seterusnya Tengku Yendra Zulfan bin Haji Tengku Mukhtar Anung, Syed Idris bin Haji Tahar Anung, Syed Luqman bin Baharudin, Tengku Muhammad Amin bin Tengku Ibrahim, Tengku Sofian bin Tengku Adnan, Tengku Muhammad bin Tengku Suban. Kepada Datuk Rahim, dalam kitab ingatan jabatan yang ditemui peneliti dari Universitas Nasional Singapura, Timothy Barnett, kemudian dibentangkan pada Majlis Komite Nasional Pemuda Indonesia Siak tahun 2008, keberadaan mahkota dinilai terpenting dalam deretan daftar harta-harta kerajaan Siak. Naskah yang merupakan turunan dari Bab Al-Kuwait yang diterbitkan Kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1901 menempatkan mahkota sebagai nomor satu dari daftar harta, disusul 15 atau 16 item lain. Jelas disebutkan bahwa mahkota itu terbuat dari emas berpermata intan satu butir. Kitab ingatan jabatan ini sendiri cukup langka, bahkan konon hanya tersimpan di salah satu perguruan tinggi di Malaysia. Kalau isinya ditelaah, demikian Timothy Barnett, warga Amerika Serikat, dia menjadi dokumen penting dalam berbagai hal, karena dia melambangkan usaha bersama yang dilakukan oleh kerajaan Melayu yang mencoba untuk mengembangkan dan menerapkan kepolisian modern di tengah masyarakat. Selain berkaitan dengan harta, kitab ini juga membahas pembagian tugas dan pekerjaan sehari-hari. Menjadi antara Sultan Siak yang pernah memakai mahkota adalah Allahyarham Syarif Kasim I dan Syarif Hasim. Malahan diperkirakan Syarif Kasim I lah yang membuat mahkota itu, sehingga ketika meninggal dia diberi gelar marhum mahkota. Sultan Syarif Kasim I atau Tengku Kesuma Said Kasim naik tahta tahun 1864, melakukan berbagai kebijakan yang menguntungkan Siak dan dapat dikembangkan dengan baik oleh penurunnya Sultan Syarif Hasim. Selain membuat mahkota, dia juga membuat kursi emas. Datuk Dadang Irham yang mengutip sumber lisan keluarga mencatat bahawa mahkota ini memang dibuat di Siak dengan mendatangkan ahlinya dari Jawa, masuk dalam suku hamba raja dalam bernama Raden Mas Singo Sagwali yang oleh Sultan Siak lebih selalu dipanggil dengan nama Pangeran Ali. Sekarang nama beliau diabadikan sebagai sebuah nama jalan di Siak. Dia dibantu oleh anak-anaknya seperti Karto,
Sarpun dan beberapa anak yang lain. Emas yang digunakan untuk membuat mahkota kalian ini lebih kurang sekitar 2 kilogram, dihiasi dengan taburan intan dan batu. Menurut Danang, ada satu hal yang sangat menarik dari mahkota kalian ini yang perlu kita teliti lebih lanjut, yaitu sebuah tulisan kecil yang terletak di bagian depan sebentang kening yang berbunyi Bala Ruh Tadani. Sebuah tulisan yang penuh makna dan simbolis bagi pemakainya dan mahkota sendiri. Bala Ruh Tadani berasal dari bahasa Arab, yaitu Bala Ruh dan Tadani. Bala Ruh bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap rububiyah atau keesaan Allah sejak zaman azali. Sementara Tadali bisa diartikan sebagai penampakan cahaya atau sifat-sifat Allah pada makhluk, terutama pada mereka yang berhati bersih. Dan ini bisa kita tafsirkan sebagai mahkota yang menjadi lambang kesucian rohani yang telah bersaksi keesaan. Sejauh mana kebenaran adan Tuhan ini patut diteliti lebih jauh, kerana data yang ada selama ini hanya mencantumkan tulisan berarti mahkota emas.